biarkan pemainnya sudah baik, tidak perlu lagi dia nggak ada selesai. Kalau memang sepak bola biasa. 5 pemain abroad yang berpotensi perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tim Jepang bukan tim yang gampang untuk diserikan dan dikalahkan. Jadi bisa nggak kita fokus 90 minutes or more? Sekecil apapun chance-nya harus diambil. Tugas berat Shin Tae-yong, timnas Indonesia bidik target tinggi dalam laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi. Bukan pemain timnas Indonesia yang ditakuti pelatih Jepang, tapi sosok ini. Lima pemain abroad yang berpotensi perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Turnamen sepak bola Asia Tenggara, Piala AFF 2024, akan segera digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Meskipun ajang ini tidak termasuk kalender resmi FIFA, Indonesia memiliki peluang untuk menurunkan beberapa pemain terbaiknya yang berlaga di luar negeri. Kehadiran para pemain dari klub-klub luar negeri ini akan memberikan dorongan besar bagi skuad Garuda yang berambisi membawa pulang trofi juara. Berikut 5 pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pertama, Martin Paes, kiper andal dari FC Dallas. Martin Paes, kiper berusia 26 tahun yang bermain untuk FC Dallas di MLS, memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah FC Dallas gagal masuk babak playoff dan kini sedang dalam masa libur akhir musim, Martin bisa jadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Pemain ini dikenal dengan refleks tajam dan ketenangan yang tinggi, menjadikannya aset berharga untuk Garuda di ajang internasional ini. Mampukah Martin membawa ketangguhan pertahanannya untuk timnas di Piala AFF? Kedua, Jordi Amat, pemimpin lini pertahanan dari Johor Darul Takzim. Jordi Amat yang bermain di klub Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT, memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan timnas. Dengan libur Liga Super Malaysia yang dimulai November, Amat bisa saja bergabung jika klub mengizinkannya. Ketiga, Sadil Ramdhani, kecepatan dari Sabah FC. Pemain sayap cepat, Sadil Ramdhani, yang bermain di Liga Super Malaysia bersama Sabah FC, juga berpeluang memperkuat timnas. Meski belum dipanggil kembali oleh pelatih Shin Tae-yong sejak Piala Asia 2023, Sadil berambisi untuk kembali membuktikan kualitasnya di lapangan hijau. Dengan kemampuannya dalam dribbling dan mencetak gol, kehadiran Sadil bisa menjadi kunci untuk membuka pertahanan lawan di Piala AFF. Meski demikian, ia harus menyelesaikan pertandingan terakhir di AFC Champions League hingga awal Desember. Jordi, yang terkenal dengan visinya dalam permainan dan kepemimpinannya di lapangan, diharapkan mampu memberikan kestabilan di lini belakang skuad Garuda. Asnawi Mangkualam, tembok pertahanan dari Port FC. Asnawi Mangkualam, bek kanan berusia 25 tahun yang bermain untuk Port FC di Thailand, juga punya peluang besar untuk tampil di Piala AFF 2024. Kompetisi Liga Thailand akan diliburkan selama Piala AFF berlangsung, membuka peluang bagi Asnawi untuk beraksi di turnamen ini. Dengan pengalaman dan kemampuan bertahannya yang solid, Asnawi siap menjaga pertahanan timnas agar tetap kokoh. Keberadaannya di lapangan tidak hanya memberi kekuatan bertahan, tetapi juga kemampuan menyerang yang tidak kalah tajam. Tugas berat Shin Tae-yong, timnas Indonesia bidik target tinggi dalam laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkap target timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia November mendatang. PSSI meminta agar Shin Tae-yong dan anak asuhnya dapat meraih 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut.
Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 November 2024. Lanjut, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Senayan, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024. Sumarji mengatakan bahwa dua laga ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, dua lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia nanti merupakan tim raksasa langganan Piala Dunia. Jepang saat ini memuncaki klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 10 poin. Anak asuh Hajime Moriyasu ini meraih 3 kemenangan melawan China, Bahrain, dan Arab Saudi, serta imbang kontra Australia. Oleh karena itu, Sumarji berharap Timnas Indonesia bisa memetik poin saat melawan Jepang. Meski berat, namun Sumarji mengaku akan meyakinkan anak-anak asuhan Shin Tae-yong untuk fokus melawan Jepang. Kehadiran supporter di SUGBK juga diharapkan akan menjadi kekuatan semangat baru untuk Timnas Indonesia. Kami bicara target realistis. Kalau melawan Jepang minimal seri, katanya kepada awak media. Sementara saat melawan Arab Saudi, Sumarji meminta kepada Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Sumarji optimis, Timnas Indonesia dapat memenangkan laga lawan Arab Saudi nanti. Arab Saudi saat ini duduk di posisi ketiga dengan meraih 5 poin. Pada laga tandang kemarin Timnas Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Melawan Arab Saudi, kami harus menang karena bermain di kandang, pungkas Sumarji. Bukan pemain Timnas Indonesia yang ditakuti pelatih Jepang, tapi sosok ini. Jepang akan menghadapi Timnas Indonesia pada laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 16 November 2024 mendatang. Namun, dia tidak menyebutkan pemain-pemain Timnas Indonesia yang berpotensi merepotkan Takefusa Kubo dan kawan-kawan, melainkan sosok pemain ke-12 alias supporter. Moriyasu mengamati pertandingan kandang Timnas Indonesia menghadapi Australia, yang mana SUGBK disesaki supporter. Sebanyak 70.000 supporter hadir memberikan dukungan kepada pasukan Shin Tae-yong. Melihat kualifikasi sebelumnya, ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, kata Moriyasu, dikutip Nikkan Sport. Lebih lanjut, Moriyasu menegaskan duel melawan Timnas Indonesia merupakan pelampiasan dari hasil yang kurang maksimal pada pertandingan Oktober ini. Jepang meraih 4 poin dari hasil imbang lawan Australia dan menang 2-0 melawan Arab Saudi. Menurutnya, hasil itu kurang memuaskan. 4 poin tidaklah buruk. Saya yakin kami bisa menang di laga tandang melawan Arab Saudi. Kami seharusnya bisa lebih baik, kata Moriyasu. Di sisi lain, Timnas Indonesia menargetkan meraih poin atas Jepang, setelah dikalahkan Cina 1-2 pada laga sebelumnya. Timnas Indonesia kini berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan poin 3.